Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Jadi, di sini saya mau menjelaskan tentang laporan, bentar dulu. Mau menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan apa itu arus kas atau cash flow? Laporan arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Kalau keluarga arus kas itu cash basis, kalau misalkan keuangan bisnis itu cash basis dan accrual basis. Nah, laporan arus kas itu biasanya meliputi jumlah kas yang diterima. Contohnya kayak investasi tunai, pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Terus, bentar ya Pak. Nah, terus tujuan laporan kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi laporan perusahaan, laporan arus kas itu juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lain-lain ya. Jadi kita kayak punya pencatatan sendiri sih tentang laba rugi juga. Nah, kalau misalkan kita punya laporan kas, kita tuh bisa menilai ini, 4 ini. 1, itu kemampuan entitas dalam mendapatkan arus kas. Laporan arus kas itu dinilai lebih baik dari data aktual. Nah, dengan laporan arus kas, kita bisa memprediksi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua ada pembayaran untuk membayar dividen dan kewajiban. Adanya laporan arus kas, perusahaan bisa memastikan jumlah kas untuk membayar sejumlah kewajiban, kayak misalnya gaji karyawan, pembayaran utang, pembayaran dividen, pembagian laba pada pemegang saham, dan arus kas itu bisa dilihat gambarannya dari kegiatan bisnis perusahaan. Yang ketiga ada yang ketiga itu keterangan atas perbedaan antara angka laba bersih dan kas bersih. Nah, informasi laba bersih dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Dengan adanya data laba bersih yang didapat perusahaan, maka bisa dilihat sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya. Nah, yang keempat itu ada transaksi investasi dan pendanaan kas. Jumlah aset dan kewajiban bisa berubah karena faktor tertentu. Adanya pemeriksaan transaksi investasi dan pendanaan, maka kita dapat mengetahui penyebab perubahan kedua akun tersebut. Nah, ini ke klasifikasi dari laporan kas keuangan. Aktivitas operasinya itu laporan arus kas masuk, aktivitas investasinya perubahan investasi, aset lancar dan tidak lancar. Aktivitas keuangannya non-current liabilities dan equity. Terus ini macam-macam klasifikasi dari cash flow yang operating activity. Nah, ada 3 komponen arus kas, dari kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Nah, yang investasi ini, kegiatan operasi. Arus kas kegiatan operasi itu adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya kayak penerimaan dana dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Kalau ini arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi itu adalah kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran, kayak mempengaruhi aset lancar dan non lancar. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan
atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya kayak transaksi yang menyangkut penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Ini arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Dan transaksi ini umumnya mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga, ekuitas, dan utang. Contohnya itu kayak penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Nah, ini format dari laporan ke arus kas. Jadi ada metode langsung dan metode tidak langsung. Terus metode pembuatan laporan arus kas itu ada 2 yang ini tadi. Metode tidak langsung itu membutuhkan 2 sumber, yaitu dari periode yang sedang berlangsung dan neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Dalam metode ini, cara membuat laporan arus kas disusun dengan 3 elemen. Yang pertama itu elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Yang kedua, elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, kalau misalkan metode tidak langsung itu, metode langsung, bentar Pak. Metode langsung, penyusunan laporan kas itu dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Untuk menggunakan metode ini, kita tuh harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Nah, untuk lebih jelasnya tuh kayak gini contohnya. Ini yang tadi ya, 3 komponen arus kas. Nih, step 1-nya. Ini kita menganalisis. Yang pertama itu kita harus tahu cash kita berapa, terus kita converting net income kita dari accrual basis ke cash basis. Terus ini tadi yang indirect dan direct method. Terus, nah ini nih. Ini bagian siapa nih? 23. Ai. Dai langsung 23. Nah, ini indirect and direct methods itu dia ada 2 metode yang harus perusahaan lakukan untuk mengubah pendapatan bersih dari basis akrual menjadi basis tunai itu. Biasanya dia menggunakan 2 metode. Satu itu metode tidak langsung. Metode tidak langsung itu menyesuaikan laba bersih untuk barang-barang yang tidak mempengaruhi uang tunai. 2 metode langsung menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas operasi. Next. 18. Dari 2 metode itu, biasanya perusahaan lebih menyukai metode tidak langsung. Alasannya itu, 1, lebih mudah dan lebih murah untuk dipersiapkan. 2, berfokus pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Next. Nah, ini contoh pencatatan Cooperative Statement of Financial Position. Next. Ini contohnya income statement. Next. Terus ini contoh soal. 1, biaya penyusutan terdiri dari 6.000 euro untuk bangunan dan 3.000 euro untuk peralatan. 2, perusahaan menjual peralatan dengan nilai buku 7.000 euro. Biaya 8.000 euro dikurangi akumulasi penyusutan 1.000 euro dengan uang tunai 4.000 euro. Menerbitkan 110.000 euro obligasi jangka panjang dalam pertukaran langsung dengan tanah. 4, sebuah bangunan seharga 120.000 euro dibeli secara tunai. Peralatan seharga 25.000 euro juga dibeli secara tunai. Menerbitkan saham biasa dengan uang tunai
sebesar 20.000 euro. Lalu perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 29.000 euro. Next. Tentukan kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengubah penghasilan bersih dari dasar akrual ke dasar kas. Penyesuaian umum terhadap laba rugi bersih adalah 1. Tambahkan kembali biaya non-tunai atau biaya penyusutan dan amortisasi. 2. Kurangi keuntungan dan tambahkan kerugian yang dihasilkan dari aktivitas investasi dan pendanaan. 3. Menganalisis perubahan pada aset lancar non-tunai dan akun kewajiban lancar. Next. Yang merupakan contoh arus dari kas aktivitas operasi adalah jawabannya yang A. Pembayaran tunai kepada memberi pinjaman untuk bunga. Next lagi. Meskipun biaya penyusutan mengurangi laba bersih, itu tidak mengurangi uang tunai. Perusahaan harus menambahkannya kembali ke laba bersih. Ini pencatatan ke dalam depreciation expense. Itu contohnya kayak gini. Next. Ini loss on disposal of plant assets. Perusahaan harus melaporkan uang tunai yang diterima dari penjualan atau pembuangan aset pabrik di bagian kegiatan investasi. Karena itu, setiap kerugian penjualan ditambahkan ke laba bersih di bagian operasi. 2. Setiap keuntungan penjualan dikurangkan dari laba bersih di bagian operasi. Next. Nah, ini cara pencatatan dalam loss on disposal of plant assets. Next. Change to non-cash current assets account. Untuk sampai pada kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi, itu ada 2. 1. Dikurangi dari kenaikan laba bersih dalam akun aset lancar, lalu tambahkan ke penurunan laba bersih dalam akun aset lancar. Next. Ketika saldo piutang usaha menurun, penerimaan kas lebih tinggi dari pendapatan penjualan. Nah, ini pencatatannya kayak gini. Perusahaan menambah laba bersih jumlah penurunan piutang. Cinta. Itu yang mana ya? Oh, perubahan pada akun kewajiban lancar non-tunai. Jadi ketika hutang akun meningkat, perusahaan menerima lebih banyak barang daripada yang sebenarnya dibayarkan. Kenaikan ditambahkan ke laba bersih untuk menentukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Ketika hutang pajak penghasilan menurun, beban pajak penghasilan yang dilaporkan pada laporan laba rugi kurang dari jumlah pajak yang dibayarkan selama periode tersebut. Penurunan tersebut dikurangkan dari laba bersih untuk menentukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Next. Nah, ini perubahannya arus kas dari aktivitas operasinya, net income-nya ada 145.000 euro. Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Ini contoh-contoh jurnalnya ya. Di next aja, Ti. 33 kok beda sih? Di next, Ti. Itu yang mana sih? Kok gue beda sendiri dah. Ini sebentar.